Shalom, selamat pagi Amanginang Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 22 Januari 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Sai patau diriku ale Tuhan, Bapa tarhon hina ulini Tuhan, suruh maton ini saur turo haki patari parhon basam tudong aki. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Di dalam bahasa Batak dikatakan, na pinalumehon nadingganima ramoti marhite-hite todi parbadia na maringanan di bagasan hita. Demikian firman Tuhan. Amanginang, dari mana kita mendapatkan kebiasaan-kebiasaan pertama sekali atau kalimat-kalimat atau kata-kata? Kalau saya pribadi dan yang saya lihat orang-orang itu dari orang tua, ayah ibu atau dari kakek neneknya. Kita mungkin akan bisa berbicara banyak, bercerita banyak tentang itu. Bagaimana seorang tua zaman 20-30 tahun yang lalu ketika membaca buku Inde, Alkitab, ketika berbicara tentang firman Tuhan, ketika berdoa, begitu. Lalu itu yang kita lihat dan kita ikuti, sadar atau tidak sadar. Ketika Timotius kemudian menganggap dirinya tidak sanggup dalam berpelayanan, Rasul Paulus mengingatkan dia dan menguatkannya. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa itu harta itu? Itulah iman yang diturunkan. Di dalam bahasa Batak dikatakan na pinalumehon nadingganima ramoti, katanya. Yang diwariskan, harta yang diwariskan itu adalah iman yang dari ibunya dan dari neneknya, begitu. Tadinya kita tidak tahu apa-apa tentang ini dan itu, tentang perbuatan-perbuatan yang baik. Lalu orang-orang tua kita, tulang amang boru, dan tulang orang tua kita, ayah dan ibu, dan keluarga kita yang lain, jangan begitu. Itu pantang. Jangan lakukan itu tidak baik. Habiskan makananmu, cuci tangan sebelum makan, dan yang lain-lain. Dan kepada Timotius, yang diajarkan adalah iman dari ibunya dan yang dari neneknya. Itulah harta warisanmu, begitu. Jagalah itu dengan baik. Amanginang, kemungkinan besar mayoritas dari kita yang menonton renungan ini pada saat ini adalah orang-orang yang sudah sekian keturunan dari nenek moyangnya yang sudah Kristen. Itu menjadi harta kita sekarang, yang diturunkan, yang diwariskan kepada kita, di kita pada saat ini. Mari kita jaga itu. Saya yakin tidak ada orang tua kita yang dulu mengajarkan kita, bencilah si ini, curilah barang ini, tipulah si ini. Tidak ada. Semua mereka menceritakan yang baik. Lalu percayalah Kristus, begitu. Berdoalah kepada Tuhan. Itu yang diajarkan kepada kita. Itulah harta kita, itulah warisan yang diturunkan kepada kita. Dan itu yang harus kita jaga. Dan tentu harus kita turunkan juga kepada generasi-generasi berikutnya. Dan mereka juga akan jaga itu. Biarlah firman Tuhan itu, biarlah iman itu menjadi harta yang tetap turun-temurun diwariskan.
yang telah turun kepada kita ini, biarlah kita wariskan lagi kepada generasi-generasi berikutnya. Iman itu, kepercayaan itu, kebaikan-kebaikan itu biarlah turun-temurun ada bersama generasi kita, ada bersama dengan keturunan kita. Pendeta Toho Sinaga bercerita tentang penulisan lagu HKBP. Banyak orang yang tersinggung dengan lagu itu, karena ada orang yang mendengarkannya yang tidak lahir dan dewasa di HKBP. Tapi ternyata memang beliau fokusnya bukan ke mereka, tapi fokusnya adalah kepada orang-orang yang dari kecil sudah di HKBP, lahir di HKBP, baptis di HKBP, malua di HKBP, mungkin bahkan sampai menikah di HKBP, tapi begitu selesai, begitu di tahap tertentu, kemudian keluar dari HKBP, maka Pendeta Toho Sinaga bercerita, mardongan ilu dua manuratoni, membayangkan orang-orang yang dari awal dari HKBP, kemudian meninggalkan itu. Apa yang diwariskan oleh para misionaris dulu, Munson, Liman, Nomensen, Van Assel, dan yang lain-lain, yang mengajarkan nenek moyang kita baca tulis, yang memperkenalkan musik, yang memperkenalkan makanan, memperkenalkan kesehatan dan pendidikan kepada kita, orang-orang Batak, dilupakan, ditinggalkan begitu saja. Maka dia tuliskan itu, HKBP, hatubuaku, hagodangaku, haholongaku, saya masih hol dua utusi. Jadi ada kerinduan di sana. Bagaimana kira-kira anak-anak kita sekarang, menginang? Dan masa 1-2 generasi lagi, apalagi kita yang di luar kota, yang di kota-kota besar, yang tidak di Bonapasogit. Apakah mereka masih tahu bahasa Batak? Apakah mereka masih tahu partituran mereka? Itu juga termasuk harta, warisan yang harus diturunkan juga, yang baik itu. Lebih daripada itu, iman kita yang harus kita turunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Maka pertama kita keep dulu yang ke kita, harta warisan itu, iman itu, kemudian nanti kita teruskan lagi. Amin, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang memberikan berkat melimpah kepada kami bahkan sampai pada detik ini. Engkau memperbolehkan kami menerima harta warisan yang begitu indah, yaitu iman kepercayaan kami terhadap Engkau melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kiranya Engkau kuatkan kami untuk memegang teguh harta tersebut dan kemudian mewariskannya kepada generasi yang akan datang sesudah kami. Berikan Roh Kudus-Mu ya Bapa agar kami mampu menjaga dan meneruskan harta warisan tersebut. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya berjalan penuh sukacita dan kedamaian yang daripada-Mu, dan nama-Mu dipermuliakan oleh setiap aktivitas kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini menginang. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di hari esok. Tuhan memberkati. Horas. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan